Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini, saya akan menunjukkan bagaimana cara kita membuat sebuah member function dalam sebuah kelas yang menggunakan parameter dan argumen. Yang menggunakan parameter dan argumen sebagai variabelnya. Langkah pertama, kita buat dulu kerangka pemrograman untuk kode bahasa pemrograman C++. Ya, setelah kita membuat kerangka programnya, kita mengeksekusi kerangka program ini supaya kita bisa mengetahui jika masih terdapat error pada penulisan kerangka programnya. Ya, jadi tidak ada yang error ya. Kerangkanya atau struktur bahasa pemrograman C++-nya untuk menuliskan kodenya sudah tidak ada yang error. Kemudian kita akan melanjutkan dengan membuat sebuah kelas. Kita beri nama kelas manusia. Untuk cara pembuatan kelas, silahkan mengakses materi atau video yang berhubungan dengan kelas. Kemudian kita buat data atau function di dalam kelas karena materi kali ini adalah berhubungan dengan function, member function yang menggunakan parameter dan argumen. Jadi kita hanya akan membuat sebuah fungsi untuk menjadikannya sebagai contoh. Kita di sini membuat sebuah fungsi yang memiliki hak akses publik, ya, akses komputernya publik, supaya fungsi tersebut bisa diakses dari bagian mana saja di dalam program, baik oleh kelas turunannya maupun bagian-bagian lain yang ada di dalam program. Di sini kita buat sebuah fungsi dengan nama fungsi tampil data. Kemudian untuk mengetahui bagaimana perbedaan hak akses public, private, dan protected, silahkan kembali membuka materi yang berhubungan dengan akses spesifiker di channel ini. Ya. Nah, jadi di sini kita memiliki sebuah fungsi yang hak aksesnya publik dengan nama tampil data. Dengan nama tampil data. Di sini kita sudah mendeklarasikan sebuah fungsi. Jadi yang disebut dengan mendeklarasikan adalah yang dulu ya, yaitu membuat nama fungsinya, ya, membuat nama fungsi sampai header ya, seperti ini. Jika seperti ini berarti kita sudah mendeklarasikan sebuah fungsi, hanya saja kita belum mendefinisikan sebuah fungsi. Untuk mendefinisikannya disinilah kita akan menambahkan parameter untuk fungsi tampil data ini. Nah, parameter ini sederhananya kita bisa pahami sebagai daya tampung atau jumlah variabel yang bisa ditampung. Ya. Nah, di sini kita ambil sebagai contoh, kita memiliki dua parameter. Parameter ini merupakan sebuah variabel ya. Kalau dia tidak berada di dalam header fungsi, maka kita biasa menyebutnya sebagai variabel biasa.
Nah, karena ini berada di dalam sebuah fungsi, di dalam sebuah fungsi, maka kita sebutnya sebagai parameter untuk fungsinya. Jadi di sini kita sudah punya sebuah parameter nama dan kita tambahkan lagi satu, yaitu parameter usia. Nah, di sini kita sudah memiliki dua parameter, yaitu parameter nama dan parameter usia. Kemudian fungsi ini, jadi setiap fungsi yang kita buat tentunya harus memiliki tujuan atau kegunaan tertentu yang hanya bisa ditangani oleh fungsi tersebut. Ya, jadi itulah gunanya kita membuat fungsi untuk memberikan penugasan tertentu pada fungsi tersebut. Nah, di sini penugasan atau tugas dari fungsi tampil data ini adalah menampilkan data nama dan data usia yang menjadi variabel dari fungsi tampil data ini. Jadi kita out ini untuk perintah menampilkan atau mencetak data pada display, ya, pada monitor. Out nama ini kita menampilkan data nama. Kita tambahkan di sini inline, ya. Ini hanya untuk merapikan agar nanti cetakannya tidak menjadi satu baris atau tampilannya tidak menjadi satu baris, ya. Nah, supaya instruksi berikutnya akan dicetak pada baris berikutnya. Kemudian layout usia. Nah, jadi kenapa kita tambahkan N line di sini? Ya, kita nanti di monitor usia ini ditampilkan nanti di bawah data nama, ya, untuk memastikan, ya. Kalau kita tidak menambahkan N line di sini, ya, tentu saja nanti tampilannya data nama dan data usia ini akan ditampilkan dalam satu baris yang bersambung. Baik, sampai di sini kita sudah menentukan tugas dari fungsi tampil data ini, yaitu menampilkan data nama dan data usia. Kemudian di bawah sini, di bagian program utamanya, seperti biasa, untuk mengakses sebuah data di dalam kelas, maka kita harus melakukan instansiasi pada kelas tersebut. Jadi kelasnya kita buatkan dulu wujud nyatanya atau objeknya. Ini kelas manusia, kita buatkan objek atau instansiasinya yaitu manusia, ya, dalam huruf kecil. Ya, nama kelasnya manusia dengan menggunakan huruf besar. Kemudian instansiasinya atau objeknya yaitu manusia dengan huruf kecil. Atau kita bisa menggunakan kata-kata yang lain sebagai nama dari objeknya, ya. Selanjutnya kita akan menampilkan atau memanggil fungsi tampil data, tentunya melalui akses atau melalui objek dari kelasnya. Objeknya adalah manusia dalam huruf kecil, kemudian titik, kemudian nama fungsinya. Ingat, setiap nama fungsi itu harus diakhiri dengan tanda kurung buka dan tanda kurung tutup. Ini menandakan bahwa yang kita panggil di sini adalah sebuah fungsi. Selanjutnya akan kita eksekusi atau kita jalankan kode yang sudah kita buat ini untuk memastikan apakah program yang kita rencanakan ini berjalan dengan baik, ya. Iya, di sini seperti yang sudah disampaikan pada pertemuan sebelumnya, ya, di sini terjadi sebuah error. Kenapa?
Karena pada prinsipnya jumlah jumlah parameter dan jumlah argumen pada sebuah fungsi itu harus sama. Jadi jika di sini pada saat kita mendefinisikan fungsinya, fungsi tampil data ini, kita sudah menetapkan dua parameter. Sehingga nanti pada saat kita melakukan pemanggilan, di sini pemanggilan fungsi, maka kita juga harus mengisikan argumen ya sebagai data yang akan kita masukkan ke parameter, itu jumlahnya juga harus 2 sesuai dengan jumlah parameter yang sudah kita tentukan. Nah, di sini kita harus memasukkan dua parameter. Yang pertama parameter nama, kita masukkan yaitu Danis sebagai isi dari parameter nama. Ya, perbedaan parameter dan argumen ini sebagai variabel. Jika parameter atau variabel di atas ini yang sebagai parameter itu untuk menunjukkan daya tampung atau untuk menampung data nanti yang dimasukkan pada saat pemanggilan fungsi. Ya, jadi variabel nama ini merupakan sebuah variabel atau parameter nanti yang akan menampung nilai yang akan kita masukkan ketika kita melakukan pemanggilan fungsi. Nah, kemudian parameter usia juga seperti itu. Ya, ini untuk menampung nanti nilai yang kita masukkan melalui pemanggilan fungsi. Ya. Nah, di sini argumen, ya, perbedaan tadi dengan parameter dan argumen. Kalau parameter tadi itu adalah untuk menampung, sementara argumen itu adalah variabel yang merupakan nilai atau isian nanti yang akan kita isikan ke dalam parameter ini. Ya, misalnya Danis ini merupakan sebuah nilai atau sebuah argumen yang akan kita masukkan ke dalam parameter nama. Kemudian parameter yang kedua adalah parameter usia. Nah, ingat, kita perlu memperhatikan di sini tipe data yang digunakan pada saat kita mendeklarasikan parameter, pada saat kita mendefinisikan parameter. Di atas ini, parameter nama kita deklarasikan dengan menggunakan tipe data string, sehingga isinya juga harus berupa string. Nah, namun pada parameter usia ini kita memberikan tipe data atau menentukan tipe datanya yaitu integer. Artinya yang bisa kita masukkan di sini adalah data berupa bilangan. Apabila kita masukkan pada variabel atau argumen yang kedua ini, kita berikan nilai yang bertipe selain integer, maka akan terjadi error. Ya, misalnya seperti ini. Nah, saya akan memberikan ya 10 ya 10 di sini adalah data yang bertipe string atau teks. Kenapa? Karena data ini diapit oleh dua tanda kutip, sehingga data yang ada di dalamnya ini akan menjadi teks atau string. Nah, sekarang kita akan eksekusi untuk melihat. Nah, di sini ada terjadi error ya. Nah, kenapa terjadi error? Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, bahwa data yang kita masukkan untuk argumen yang kedua ini harus sama dengan tipe data yang sudah kita tentukan pada parameter yang kedua. Nah, ingat lagi, merupakan sebuah ketentuan ketika kita mau mengisi parameter dengan sebuah argumen. Argumen yang pertama ini akan masuk ke parameter yang pertama. Ya, kemudian argumen yang kedua akan masuk secara otomatis ke parameter yang kedua. Ya, sehingga Danis ini sebagai parameter sebagai argumen yang pertama akan masuk ke parameter nama yang pertama ya. Kemudian data ini yang usia nanti di sini ya, ini akan masuk ke parameter usia sebagai parameter yang kedua secara berturut-turut. Nah, kembali kepada pesan errornya, di sini terjadi error karena kita memasukkan tipe data yang salah pada argumennya. Nah, kita perbaiki dengan memasukkan tipe data integer. Sekarang bisa kita lihat di sini tipe datanya sudah menjadi integer karena tidak diapit lagi oleh dua tanda kutip. Ya, sehingga 10 ini akan masuk ke
ke dalam parameter usianya. Argumen 10 ini akan masuk ke dalam parameter usia. Kita eksekusi untuk melihat hasil. Nah, maka hasilnya akan seperti ini, ya. Nah, seperti yang sudah kita rencanakan, kita panggil fungsi tampil data ini, ya, untuk menampilkan Danis dan umur 10, ya, nama Danis dan usia 10, ya. Karena kenapa kegunaan dari fungsi tampil data itu bisa kita lihat di sini, yaitu untuk menampilkan data nama dan usia. Dan di sini sudah menampilkan data nama dan usia. Nah, baik, sampai di sini kita sudah bisa membuat sebuah fungsi yang memiliki parameter dan memiliki argumen. Selanjutnya akan kita buat parameter ini, parameter yang ada di dalam fungsi tampil data ini menjadi parameter default atau default parameter. Artinya default parameter itu adalah parameter yang sudah memiliki nilai, ya, sudah memiliki nilai. Nah, di sini perlu saya jelaskan kembali, ya, keterkaitan antara parameter, ya, parameter dan argumen. Nah, apabila parameternya seperti ini, kita anggap saja sebagai parameter biasa, ya, jumlahnya 2, maka argumen yang bisa kita masukkan juga adalah 2. Tidak boleh kurang, tidak boleh lebih, apalagi tanpa argumen. Ya, kalau tanpa argumen atau kurang dari 2 atau lebih dari 2, maka akan terjadi error. Nah, kita akan coba di sini tambahkan satu argumen untuk membuktikannya. Kita masukkan satu argumen lagi, ya, misalnya angka 12 sebagai argumennya. Dan di atas sini, ya, kita lihat hanya ada 2 parameter. Berarti secara teori harusnya fungsi tampil data ini hanya akan menampung 2 argumen yang dimasukkan. Sementara di sini kita akan mencoba memasukkan 3 argumen. Kita lihat hasilnya, maka akan terjadi error, ya, tanda merah ini. Kita baca di sini, ya. Nah, yang terjadi error. Kenapa? Karena argumen yang akan kita masukkan ke fungsi ini terlalu banyak, melebihi jumlah dari parameternya, ya. Di sini ada 3 argumennya, sementara parameter di sini hanya 2. Nah, bagaimana kalau kurang daripada 2 atau kurang dari jumlah parameternya? Ya, di sini kita akan coba masukkan hanya 1 parameter, ya. Nah, maka hasilnya juga akan error, karena di sini kita sudah mendeklarasikan 2 parameter, sementara pada saat kita melakukan pemanggilan atau penggunaan fungsi ini, kita hanya memasukkan 1 argumen, 1 data, sehingga terjadi error. Atau bagaimana kalau misalnya kita tidak memasukkan argumen atau data sama sekali untuk parameter ini? Nah, maka di sini juga akan terjadi error. Ya, kenapa? Karena tidak ada argumennya. Jadi itu secara mendasar kalau kita menggunakan parameter biasa. Kemudian bagaimana kalau kita menggunakan default parameter, artinya parameter yang sudah memiliki nilai. Nah, di sini parameter nama kita berikan langsung nilai, ya, artinya kita sudah memberikan nilai pada saat kita mendefinisikan fungsi ini. Ya, jadi parameter fungsi ini kita sudah kasih nilai pada saat fungsinya didefinisikan. Data nama kita kasih nama, coba datanya namanya adalah Iwan, kemudian usianya adalah 12. Ya, nah, akan kita coba di sini mencoba menggunakan atau memanggil fungsi tampil data ini tanpa memberikan argumen. Kita jalankan. Nah, kita lihat tanpa kita memberikan argumen, maka program kita akan dieksekusi dengan baik. Itu salah satu perbedaan antara parameter yang biasa dan default parameter. Ya, kalau default parameter, ketika kita
tidak memasukkan argumen, ya, kita tidak memasukkan argumen pada saat kita memanggil fungsinya atau menggunakan fungsinya, maka tidak akan terjadi error. Maka yang ditampilkan adalah data bawaannya, ya, data yang ada pada parameter yang sudah diisikan ketika fungsinya didefinisikan, ya. Nah, kemudian bagaimana kalau misalnya kita mengisikan sebuah parameter, ya, ingat ini adalah default parameter, ya, kita isikan sebuah argumen, ya. Nah, sekarang ini yang kita bahas adalah default parameter, ya. Nah, kita isikan di sini sebuah argumen, yaitu argumen to t, misalnya, ya, jadi sebuah argumen to t. Nah, kira-kira apakah akan terjadi error atau tidak? Kita eksekusi untuk melihat hasilnya. Dan ternyata tidak terjadi error, namun terjadi perubahan data. Yang tadinya ketika kita tidak memberikan argumen sama sekali, ya, di sini yang ditampilkan adalah Dani. Iwan, ya, maaf, Iwannya yang ditampilkan adalah Iwan. Namun ketika kita memanggil fungsi tersebut, kemudian kita berikan satu parameter, maka parameter yang pertama yang tadi nilainya adalah Iwan berubah menjadi titik. Ya, titik ini adalah argumen, ya, sebuah argumen yang kita masukkan pada saat pemanggilan data. Ya. Jadi di sini terjadi penimpaan data. Ya, penimpaan data. Nah, secara otomatis kalau kita hanya memberikan satu argumen di sini pada fungsi yang memiliki default parameter, maka parameter pertama atau nilai parameter yang pertama lah yang akan ditimpah. Kemudian kalau kita memberikan satu lagi parameter, misalnya di sini kita jadikan 9, ya, kita jadikan 9, kita tutup dulu ini. Nah, di sini kita tambahkan argumen 9, ya, sebagai isian untuk parameter yang kedua. Nah, maka yang terjadi juga penimpaan pada nilai default parameter yang kedua, yang tadinya 12 sekarang menjadi 9. Kenapa? Karena pada saat pemanggilan fungsi kita masukkan perubahan data, ya, yaitu data titik dan data 9. Nah, titik ini menimpa data pertama, parameter pertama yaitu Iwan, dan angka 9 ini menimpa data pada parameter yang kedua. Ingat, secara otomatis penimpaan ini, ya, atau pengisian data pada parameter akan dimulai dari parameter yang pertama dan seterusnya, ya. Nah, itu jika kita memasukkan argumen sesuai dengan jumlah parameternya. Nah, bagaimana kalau kita memasukkan argumen lebih dari jumlah parameternya? Kita coba tambahkan ini angka 15, ya, sebagai upaya untuk mengisi fungsi tampil data ini, ya. Maka terjadi error. Kenapa? Karena fungsi tampil data ini hanya memiliki daya tampung untuk 2 parameter. Sementara kita di sini mencoba memasukkan 3 parameter. Hasilnya adalah error. Jadi jelasnya perbedaan antara parameter biasa dengan default parameter. Kalau default parameter, ya, apabila jumlah argumen yang dimasukkan kurang dari jumlah parameternya, maka tidak akan terjadi apa-apa, ya. Maka program tetap berjalan dan yang ditampilkan adalah parameter atau nilai yang sudah ada pada parameter bawaannya, ya, yang sudah diisikan ketika ketika fungsinya didefinisikan. Ya, hanya itu perbedaannya dengan parameter yang biasa. Ya. Baik, sampai di sini kita sudah memahami bagaimana menggunakan parameter, bagaimana menggunakan argumen, bagaimana membedakan parameter biasa dan default parameter. Nah, selanjutnya kita akan membuat
atau menerapkan fungsi yang memanggil fungsi lain di dalam sebuah kelas. Pemanggilan sebuah fungsi oleh sebuah fungsi lain biasanya dilakukan jika sebuah fungsi yang akan dipanggil itu bersifat private. Ya, kenapa? Apabila fungsi tersebut hak aksesnya berupa private, maka fungsi tersebut tidak akan bisa diakses baik oleh kelas turunannya atau bagian lain yang ada di luar program. Sehingga dibutuhkan sebuah fungsi yang bersifat publik untuk bisa mengaksesnya. Nah, baik, di sini kita akan memperbaiki dulu ini karena tadi kita memasukkan 3 argumennya, kita jadikan 2 sehingga tidak terjadi error. Kemudian di sini kita tambahkan sebuah fungsi yang bersifat publik. Nama fungsinya adalah panggil tampil data. Kegunaan dari fungsi panggil tampil data ini hanya untuk memanggil fungsi tampil data, ya. Ingat, untuk efektifnya menggunakan fungsi memanggil fungsi yang lain, sekali lagi jika sebuah fungsi yang akan dipanggil itu bersifat private. Jadi kita rubah di sini menjadi private, ya. Sehingga fungsi tampil data ini akan berfungsi sebagai private. Atau kita coba dulu, ya, tetap menggunakan publik untuk melihat hasilnya, di mana errornya. Kita jalankan. Ya. Di sini tidak terjadi error. Kenapa? Karena yang kita panggil pada program utama ini, ya, program utama ini adalah langsung memanggil tampil data, fungsi tampil data ini yang sifatnya memang publik, ya. Jadi tidak terjadi error. Kemudian di sini saya akan coba memanggil fungsi yang kedua, ya, fungsi yang memanggil fungsi di atasnya. Ya, jadi di sini adalah fungsi, ya, panggil data, ya, tanpa argumen, ya, karena fungsi panggil data ini tidak ada argumennya, ya, tidak ada parameternya, sehingga tidak dibutuhkan argumen. Nah, kita coba jalankan apakah ada error. Nah, di sini kembali tidak terjadi error, ya, artinya kita sudah bisa memanggil, ya, fungsi panggil tampil data ini, ya, untuk memanggil fungsi tampil data, ya. Jadi pahamnya, jadi di sini kita memanggil fungsi panggil tampil data untuk menampilkan data pada fungsi tampil data. Pahamnya? Jadi di sini ada fungsi, ya, jangan salah paham. Di sini ada fungsi. Fungsi yang pertama adalah tampil data, ya. Ada 2 fungsi, ya. Di sini ada fungsi tampil data dan ada fungsi panggil tampil data. Ya, di sini tidak terjadi error, ya, karena yang kita panggil ini adalah fungsi yang kedua, yaitu fungsi panggil data ini, yang gunanya adalah memanggil fungsi yang pertama ini, ya. Nah, sehingga tidak terjadi error. Ya. Baik, kemudian seperti teorinya, bahwa fungsi yang memanggil fungsi data ini atau
trik yang seperti ini atau metode yang seperti ini dilakukan apabila sebuah fungsi itu bersifat private. Maka di sini kita akan coba mengganti ya fungsi yang pertama. Fungsi yang pertama menjadi private. Ya, menjadi private. Kemudian fungsi yang ini kita hapus dulu. Ya, kita hapus dulu. Kita akan mencoba memanggil fungsi private tanpa fungsi lain. Ya. Nah, kita coba panggil fungsi tampil data ini. Ya, kita perbaiki di sini juga. Ya, itu yang jadi yang kita panggil di sini adalah fungsi tampil data yang bersifat private. Nah, kita coba jalankan. Nah, di sini terjadi error ya. Nah, dan yang ditandai merah di sini adalah hak aksesnya yaitu private. Nah, di sini pesan errornya juga ya. Nah, ini ya. Pesan errornya di sini bahwa ini bersifat private ya fungsi ini ya. Fungsi tampil data bersifat private sehingga tidak bisa diakses dari luar kelas. Nah, disinilah fungsinya kita membuat sebuah fungsi nanti untuk mengakses fungsi tampil data ini. Nah, yaitu dengan menggunakan fungsi yang kedua tadi ya, ini ya. Kita bikin di sini. Tapi ingat, fungsi yang kedua ini harus bersifat public ya, sehingga bisa diakses dari bagian manapun di dalam program. Nah, jadi di sini ya kita buat fungsi panggil tampil data, ya. Memanggil fungsi panggil tampil data, ya. Memanggil fungsi yang pertama. Ya. Nah, di sini kita menggunakan kata return, artinya kegunaan dari fungsi ini untuk menampilkan isi dari atau memanggil fungsi tampil data. Ya, jadi di sini fungsi dari panggil tampil data ini memanggil fungsi tampil data. Paham ya? Ya. Kemudian kita ganti di sini yang kita panggil adalah fungsi yang kedua yaitu fungsi panggil tampil data. Kemudian akan kita eksekusi untuk melihat hasilnya. Ya, ada yang salah. Titik 2 di sini ya, bukan titik koma. Ya, sehingga hasilnya seperti ini. Ya. Nah, berarti itu gunanya kenapa kita memerlukan sebuah fungsi untuk memanggil fungsi lainnya, yaitu ketika sebuah fungsi bersifat private, ya, kita tidak dapat mengaksesnya dari bagian manapun di dalam program, baik itu di kelas turunannya atau bagian lain yang ada di dalam program. Sehingga kita butuh satu fungsi lagi yang bersifat publik untuk memanggil atau untuk mengakses fungsi yang bersifat private tadi, ya. Baik, sampai di sini kita sudah mempelajari 3 materi. Yang pertama, bagaimana membuat parameter dan argumen, kemudian perbedaan antara parameter biasa dan default parameter, dan yang ketiga adalah membuat sebuah fungsi yang memanggil fungsi lainnya.